Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mem kami bertiga akan mempresentasikan tentang spyware, adware, dan spam. Pertama-tama perkenalkan, Saya Kemal Herianto Putra dengan NIM 17211091. saya bernama Johan Sebastian Chandra dengan NIM 17210265. Dan saya Andriana Satria dengan NIM 17211066. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang diinstal secara tidak sah di komputer seseorang tanpa sepengetahuan atau izin mereka, dan digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi atau data sensitif tanpa sepengetahuan pengguna. Spyware biasanya diturunkan melalui email, spam, atau situs web berbahaya, dan dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerugian privasi, atau kerusakan sistem. Untuk mencegah spyware, penting untuk menginstal perangkat lunak antivirus yang handal dan selalu memperbarui sistem operasi serta aplikasi yang terinstal di komputer. Selain itu, pengguna juga harus berhati-hati saat mengklik tautan atau membuka file dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Apakah spyware berbahaya? Ya, spyware dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna komputer. Spyware dapat mengumpulkan informasi pribadi atau data sensitif pengguna seperti nomor kartu kredit, password, atau rincian akun online, dan menyebarkannya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pengguna atau bahkan pencurian identitas. Selain itu, spyware juga dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem komputer seperti penurunan kinerja atau error yang dapat menyulitkan pengguna dalam mengakses data atau menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, penting untuk melindungi komputer dari spyware dengan menginstal perangkat lunak antivirus dan selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi yang terinstal di komputer. Jenis-jenis spyware yaitu keyloggers. Jenis pertama spyware adalah keyloggers. Jenis satu ini umumnya diciptakan secara khusus untuk mengintai aktivitas perangkat milikmu. Banyak orang mengenal contoh spyware satu ini dengan istilah monitor sistem. Hal ini dikarenakan penanaman keyloggers mampu menunjukkan riwayat pencarian korban, tombol yang ditekan, kredensial sistem, bahkan tak menutup kemungkinan dapat ikut membaca pesan-pesan pribadi dalam email maupun ruang chat lain sang korban. Dua, password stealers. Password stealers merupakan pedanan kata bahasa Inggris yang berarti pencuri kata sandi. Password stealers umumnya menyerang korban dengan menghimpun segala kata sandi pada perangkat target yang biasanya menyimpan sejumlah kredensial pada browser web korban. Tiga, banking trojan. Banking trojan biasanya memperdaya korban dengan memanfaatkan lemahnya sandi atau keamanan suatu web browser. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa banking trojans umumnya dilakukan karena sang hacker menginginkan kredensial. Banking trojans juga dianggap sangat berbahaya karena bisa menginfeksi sistem korban, mengotak-atik halaman web, bahkan memanipulasi transaksi. Jenis spyware ini umumnya akan menyerang lembaga keuangan seperti bank, dompet digital, pialang, serta platform keuangan online lainnya. 4. Info-stealers dapat dikatakan serupa dengan banking trojans karena dapat menyebabkan infeksi pada perangkat setelah data-data seperti username, kata sandi, alamat email, log sistem, serta riwayat pada web browser dicuri. Yang kelima ada Pegasus. Pegasus spyware adalah contoh spyware berbahaya yang dirancang guna memata-matai kegiatan korban secara keseluruhan mulai dari pesan singkat, email, riwayat pencarian, PIN lokasi, riwayat panggilan, dan informasi pribadi lainnya. Pegasus spyware diciptakan oleh perusahaan NSO Group yang terletak di Israel. Baru-baru ini Pegasus spyware telah menggemparkan dunia karena berhasil mengintai data dalam aplikasi pesan singkat ternama yaitu WhatsApp. Ciri-ciri perangkat terserang spyware yaitu banyak iklan atau pesan pop-up yang terus muncul dan mengganggu halaman browsing kamu. Perangkat yang kedua, perangkat terasa sangat lambat atau bahkan sama sekali tak bisa membuka aplikasi di perangkatmu. Terdapat sejumlah aplikasi yang terinstal tanpa sepengetahuanmu. Perangkat pengaturan pada browser berubah, padahal bukan kamu yang mengubahnya. Dampak dari spyware yaitu mengganggu pengalaman browsing, merusak sistem perangkat, mengerahkanmu ke website tertentu,
menjadikan perangkatmu sebagai server, memperlambat perangkat, dan boros baterai. Yang berikutnya akan dibacakan oleh Kemal Herianto Putra. Oke, di sini ada adware. Adware adalah singkatan dari Advertising Support Software atau perangkat lunak yang didukung iklan. Adware adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk menampilkan iklan kepada pengguna, seringkali tanpa izin atau pengetahuan mereka. Tujuan utama adware adalah menghasilkan pendapatan bagi pembuatnya dengan menampilkan iklan kepada pengguna. Adware dapat disertakan dalam berbagai jenis perangkat lunak, termasuk program freeware atau perangkat lunak gratis, shareware atau perangkat lunak yang dapat diuji coba sebelum pembelian, atau bahkan perangkat lunak berbayar. Biasanya, adware disertakan sebagai komponen tambahan atau opsi selama proses instalasi perangkat lunak utama. Pengguna seringkali tidak menyadari bahwa mereka mengizinkan instalasi adware ketika mereka menginstal program lain. Meskipun tujuan utama adware adalah menampilkan iklan, beberapa bentuk adware dapat menjadi lebih invasif dengan mengumpulkan informasi pengguna tanpa izin mereka, seperti kebiasaan menjelajahi internet atau preferensi pribadi. Meskipun tidak semua adware bersifat berbahaya, beberapa dapat menjadi mengganggu dan merugikan pengalaman pengguna dengan membuat tampilan iklan yang berlebihan atau mengarahkan pengguna ke situs web yang tidak diinginkan. Penting untuk diingat bahwa beberapa program antivirus dan anti-spyware dapat mendeteksi dan menghapus adware, dan pengguna dianjurkan untuk menjaga perangkat lunak keamanan mereka tetap terkini untuk melindungi diri dari potensi risiko yang terkait dengan adware. Boleh dilanjut, Juan? Nah, di sini ada jenis-jenis adware. Yang pertama itu pop-up adware. Jenis adware ini menciptakan pop-up iklan yang muncul di layar pengguna ketika mereka menjelajahi internet atau menggunakan aplikasi tertentu. Pop-up adware dapat mengganggu pengalaman pengguna dengan membuat iklan tiba-tiba muncul dan mengalihkan perhatian. Yang kedua ini ada browser hijacker. Adware ini mengarahkan atau mengambil alih pengaturan peramban pengguna, seperti halaman beranda atau mesin pencari default, dan mengarahkannya ke situs web yang telah ditentukan oleh pembuat adware. Browser hijackers dapat membuat sulit bagi pengguna untuk mengontrol pengaturan peramban mereka. Yang ketiganya ada adware toolbar. Beberapa menginstal toolbar di peramban pengguna. Toolbar ini biasanya memiliki fungsi pencarian atau ikon pintasan ke situs web tertentu dan seringkali disertai dengan iklan. Yang keempat ini ada tracking adware. Adware ini dirancang untuk melacak kegiatan online pengguna, seperti halaman web yang dikunjungi atau pencarian yang dilakukan. Informasi yang dikumpulkan kemudian dapat digunakan untuk membuat profil pengguna dan disusun untuk menampilkan iklan yang lebih sesuai. Terus yang kelima ada Trojan adware. Beberapa adware dapat disusupkan ke dalam sistem sebagai bagian dari Trojan atau malware lainnya. Mereka dapat bekerja secara diam-diam dan seringkali sulit dideteksi. Next. Yang keenam ini ada bandelware. Adware ini disertakan sebagai bagian dari paket perangkat lunak yang lebih besar. Saat pengguna menginstal satu program, adware juga diinstal tanpa sepengetahuan mereka. Yang ketujuh ini ada mobile adware. Mirip dengan adware di komputer, adware di perangkat seluler dapat menampilkan iklan yang tidak diinginkan di aplikasi atau layar utama perangkat. Lalu ada ciri-ciri perangkat terserang oleh hardware, atau diserang oleh adware. Yang pertama itu munculnya iklan yang tidak diinginkan. Yang kedua, perubahan pada halaman beranda atau mesin pencari. Yang ketiga, kemunculan toolbar yang tidak dikenal. Yang keempat, kinerja sistem yang menurun. Dan yang kelima, pemindahan otomatis ke situs web tertentu. Lalu, ada dampak dari adware. Yang pertama ada gangguan pengalaman pengguna. Yang kedua, penurunan kinerja sistem. Yang ketiga, penggunaan kuota data yang meningkat. Yang keempat, penyalahgunaan privasi. Yang kelima, perubahan pada pengaturan peramban. Yang keenam, ada kesulitan menghapus. Dan yang terakhir, peningkatan risiko keamanan. Dan Oke, terakhir akan dibacakan oleh Andriano. Spam. Spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Bentuk spam yang dikenal secara umum diantaranya spam surat elektronik, spam pesan instan, spam usenet group, spam mesin pencari informasi web, spam blog, spam wiki, spam iklan baris garing, dan spam jejaring sosial. Spam dikirimkan oleh pengiklan dengan biaya operasional sangat rendah karena tidak memerlukan mailing list untuk mencapai para pelanggan-pelanggan yang diinginkan. Hambatan yang masuk yang rendah membuat banyak spammer muncul dan jumlah pesan tidak diminta jadi sangat tinggi. Akibatnya banyak pihak yang dirugikan selain pengguna internet itu sendiri, ISP, penyedia jasa internet atau internet service provider, dan masyarakat umum juga tidak merasa nyaman. Spam sering juga mengganggu, terkadang menipu penerimanya. Next. 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 Jenis spam atau jenis
Email spam ini adalah bentuk spam yang paling umum. Pesan spam dikirim melalui email dengan tujuan mempromosikan produk, layanan, atau penawaran tertentu. 2. Instant messaging IM spam. Spam ini juga dapat muncul di layanan pesan instan atau aplikasi perpesanan dengan mencoba mempromosikan suatu atau mengarahkan pengguna ke tautan tertentu. 3. Komunitas online atau forum spam. Meningkatkan spammers memposting pesan atau tautan berlebihan di forum atau komunitas online dengan tujuan meningkatkan visibilitas produk atau situs web mereka. 4. Media sosial spammers dapat mencoba mempromosikan produk atau jasa layanan melalui komentar berlebihan dan langsung atau akun palsu di media sosial. 5. Spam di komentar blog. Spam yang dapat meninggalkan komentar spam di blog atau situs web seringkali dengan tautan ke situs web yang ingin mereka promosikan. 6. Spam telepon seluler atau SMS. Pengguna ponsel seluler dapat menerima pesan teks spam yang mencoba mempromosikan sesuatu atau memberikan tautan. Next. 7. Spam voicemail. Beberapa bentuk spam juga dapat muncul melalui pesan suara yang ditinggalkan di kotak suara telepon. 8. Fax spam. Meskipun jarang digunakan, spam juga dapat dikirimkan melalui fax dengan tujuan mempromosikan produk atau layanan. Jadi, perangkat yang terkena adware. Yang pertama ada pesan suara atau voicemail spam. Yang kedua ada pesan komentar spam di blog atau situs web. Yang ketiga ada pesan instan yang tidak dikendaki. Yang keempat pop-up iklan yang mengganggu. Dan ada beberapa dampak dari adware. Yang pertama, gangguan komunikasi. Yang kedua, waktu dan sumber daya terbuang. Yang ketiga, risiko keamanan. 4, penipuan dan pencurian identitas. Yang kelima, kerusakan reputasi. Yang keenam, overheat IT dan keamanan. Next. Dan sekian Udah kali dari ya? kelompok kami presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.